Selamat datang di podcast Wacana. Halo teman-teman semua, kembali lagi di episode terbaru podcast DOPM Wacana. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngebahas soal dinamika mahasiswa yang salah jurusan. Nah, di episode kita kali ini, kita akan ngebahas ngulik-ngulik dan ngobrol soal dinamika mahasiswa yang ngerasain kuliah online. Nah, gimana sih kuliah online ini bisa terjadi? Nah, kita kan udah tahu nih, selama setahun mungkin bahkan lebih, kita udah ngalamin yang namanya kuliah online. Mulai dari suka dukanya, mulai dari mungkin pengalaman menarik yang mungkin bisa kita bagi ke teman-teman semua soal kuliah online. Nah, bersama aku Randa Hasnan Habib, mahasiswa Ilmu Politik 2019 yang akan membawa teman-teman semua di podcast DOPM Wacana kali ini. Bersama aku kali ini ada dua mahasiswa nih dari USU, Universitas Sumatera Utara, yang bakal ngobrol-ngobrol bareng soal kuliah online ini. Udah ada Aulia sama Sondang. Hai Aulia dan Sondang. Hai. Halo. Kabar kawan-kawan sehat semua ya? Sehat-sehat kok. Sehat ya, oke. Nah, kembali ke topik kita nih. Boleh dikenalin dulu nggak Aulia sama Sondang nih? Siapa sih sebenarnya? Kenapa kita harus ngebahas ini sama kalian? Boleh dikenalin, silakan. Aulia dulu deh. Halo semua, perkenalkan nama aku Aulia. Aku dari jurusan Kimia Murni, angkatan 2020 dari Fakultas FMIPA. Nah, kenapa aku diwawancara? Kayaknya mungkin karena aku salah satu mahasiswi yang belum pernah ngerasain kuliah tatap muka nih, dari semester 1. Iya, itu dia sih salah satunya alasan kenapa Aulia menarik, kita bakal tanya-tanya nanti ke depannya gitu. Emang Aulia ini bahkan belum pernah ya sama sekali ngerasain kuliah tatap muka ya? Iya betul, dari maba sampai udah ada lagi nih maba yang masuk, belum pernah kuliah secara tatap muka. Korban pandemi ya, istilahnya gitu lah. Salah satu narasumber kita satu lagi ada Sondang. Hai Sondang. Hai. Boleh dikenalin dirinya? Hai, namaku Sondang William Gabriel Manalu. Aku kuliah di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Stambuk 2019. Berbeda dengan Aulia, aku udah pernah ngalamin tuh kuliah luar jaringan gitu. Iya. Jadi Sondang ini sama aku satu Stambuk sebenarnya. Kita udah gimana? Ada 2 semester lah ya. Hampir 2 semester kita ngerasain kuliah tatap muka ya. Benar. Di semester 2 itu pertengahan, di situ tuh masuknya pandemi. Mungkin kita langsung aja ke pembahasan. Aku tanya ke Aulia dulu deh. Kalau Aulia sendiri, udah semester berapa sih sekarang Aulia? Mau semester 3. Semester 3 ya? Iya. Berarti bahkan udah setahun bahkan ya, udah nggak ngerasain rasanya gimana tatap muka ya? Nggak ngerasain bahkan. Iya, mungkin aku coba tanya deh. Dulu waktu sebelum masuk USU nih, ekspektasinya apa sih waktu waktu ngelihat atau menggambarkan atau ngebayangin soal kuliah tatap muka? Sebelumnya nih aku kasih latar belakangku dulu ya. Aku ini masuk kimia itu dari jalur SNMPTN. Nah, kalau SNMPTN itu kan jaraknya paling lama ya dari masuk kuliah. Jadi itu liburnya panjang kali. Nah, selama aku libur itu ekspektasiku tuh banyak kali, sumpah. Jadi mulai aku nanya-nanya ke kakak tingkatku di jurusanku, sampai nanya-nanya juga ke kakak kelasku di SMA yang di jurusanku juga. Nah, itu banyak dari mereka tuh pada bilang kalau di jurusanku itu bakal banyak laporan, baru pelajarannya bakal juga lebih berat, walaupun istilahnya kayak ngulang nih dari pelajaran SMP, tapi tetap aja lebih berat gitu kan. Nah, habis itu ekspektasi yang kedua, aku tuh udah berencana kayak, wih, kuliah nih, nggak pakai seragam. Seharusnya, iya. Jadi karena nggak pakai seragam itu udah mulai nyari outfit for college gitu, college student. Jadi aku belilah baju-baju. Rupanya nggak kepake selama daring. Itu sakit sih. Udah nyiapin hal-hal yang udah dipersiapin ya, jadi nggak bisa apa. Iya. Aku sebelum lanjut ke Aulia, aku ke Sondang dulu deh. Kalau Sondang sendiri kan udah pernah nih ngerasain kuliah tatap muka. Terus juga harusnya bisa punya perbandingan ya, gimana
rasanya kuliah tatap muka dan gimana rasanya kuliah online gitu. Kalau menurut Sondang sendiri, apa sih yang di ekspektasi pertama gitu soal kuliah online ini? Oh, kalau dari aku kan itu udah pernah tuh kuliah offline sekitar 1 semester. Siap itu semester 2 itu ya sempat setengah semester Setengah sih. semester, iya ya. Jadi pertama kali ya kalau aku sendiri sih sebenarnya seneng gitu. Iya, akhirnya libur gitu bisa di rumah. Soalnya kan rata-rata kalau misalnya USU itu waktu pada saat itu kampus yang lumayan gimana ya? Kampus-kampus lain tuh udah pada kuliah dari rumah gitu, sedangkan USU waktu itu belum gitu. Jadi Oh, ya gimana gitu, excited aja gitu. Wih, kuliah dari rumah gitu kan, libur. Ya, tapi sekarang hmm, udah bosen libur kayaknya. iya ya. Jadi emang awalnya agak excited, tapi lama ya namanya juga udah kelewatan ya, udah 2 tahun bahkan ya. Iya, Siapa sih yang nggak bosan gitu ngelakuin hal yang sama selama 2 tahun ya? Aku paham sih. Tapi kalau iya. dari Aulia sendiri nih, udah Hmm. kalau Aulia mungkin agak susah sih ngebayangin gimana kuliah tatap muka langsung. Tapi kalau Aulia sendiri ekspektasi tertentu soal kuliah tatap muka deh, soalnya kan jurusan kimia. Nah, itu kan pasti banyak lab-lab apa gitu. Apa namanya? Banyak kegiatan yang harusnya bisa dilakukan secara langsung lah, tapi harus secara online. Nah, gimana sih perasaannya gimana? Ekspektasinya, perasaannya gitu. Ekspektasinya sih gini ya, kalau pas waktu itu ya, karena mau siswa kimia nih kan erat kali gitu hubungannya sama laboratorium. Nah, jadi kami itu belajarnya itu karena nggak bisa nih kan ya ke laboratorium, jadi kami di sama asisten labnya itu dibuat video praktikum. Nah, dari video Hmm, praktikum itu yang kerja aslabnya. Enaknya ini oke. sih karena jadi dari video praktikum itu jadi nggak ada kesalahan kesalahan dalam praktikum gitu, karena kan yang kerja juga asistennya, kami juga tinggal tinggal kopas lah gitu hasil praktikumnya. Hmm, Nah, itu enaknya. Yang nggak enaknya, kalau aku ini kan semester 1 semester 2 ini kan lab ilmu dasar ya. Nah, kalau di lab ilmu dasar itu diharapkannya kami tuh kalau mahasiswa kimia itu diharapkan dari laboratorium itu dikenalin alat, dikenalin SOP laboratorium, dikenalin lingkungan laboratorium. Nah, karena hmm. daring ini kami agak clueless nih tentang laboratorium. Jadi, kalau semester 3 nanti mungkin agak menakutkan lah gara-gara kurang tahu itu. Karena awalnya emang nggak pernah ngerasain, jadi mungkin nggak bisa secara langsung lah ngerasainnya, gimana Iya, nanti betul. rasanya gitu. Mm-mm. Hmm. Nah, aku ke Sondang dulu deh. Setelah ngejalanin nih kuliah online, kalau Sondang sendiri pengalamannya soal kuliah online ini gimana? Eh, iya, itu kalau misalnya kita kuliah online kan, jujur aja dosennya gitu kan, kadang dia mau ngasih materi itu cuma kayak macam dalam bentuk PowerPoint, terus dikasih ke GCR tuh. Jadi dia nggak ada Hmm. ngejelasin gitu. Jadi kita tinggal baca sumbernya gitu kan. Ya Hmm. otomatis kita kurang mengerti gitu kan. Sedangkan kadang-kadang gini ya, mahasiswa ini ya, kadang-kadang dijelasin aja kita nggak ngerti, apalagi atau kita males, apalagi cuma dikasih bahan gitu aja gitu kan, ujung-ujungnya Hmm. ya gitu sih. Sama kadang-kadang juga kan memang ada dampak negatif sama positifnya sih gitu. Jadi kadang-kadang kan dosen juga kadang-kadang sibuk gitu kan. Jadi kadang karena kuliahnya udah online ini gitu, banyak dosen gitu yang ngasih kuliah di hari Sabtu gitu semenjak Hmm. online ini. Karena kan kalau misalnya kuliah Oh. di luar jaringan gitu kan eh, hari Sabtu itu pasti eh, tutup itu kampus kan hari Sabtu kan, nggak ada kelas semua kan. Ya mau kuliah di mana gitu kan nggak mungkin kuliah hari Sabtu. Hmm. Tapi semenjak difasilitasi oleh aplikasi seperti Zoom atau Gmeet, ya kita bisa laksanakan gitu. Itu tuh jadi fleksibel waktunya juga. Iya, ya. Mungkin Tapi kita eh, apa namanya? Oke, sebelum Sondang lanjut ya. Mungkin aku lebih ke mengarahkan obrolan kita nih. Kira-kira apa apa sih manfaat atau apa dampak positif positif lah dari kegiatan kuliah online ini? Dampak positif ya. Kok dampak positif ya mungkin lebih fleksibel ya. Kayak kayak kita dimanapun itu bisa aja belajar gitu. Habis itu Hmm. em, kalau dampak positifnya untuk mahasiswa ya, terutama kalau bangun jam 5 menit sebelum kelas itu ya udah nggak dianggap telat. Itu sih enaknya, positifnya. Iya. Positif menurutku. Hmm. Boleh apa nggak pengalaman apa sih yang kayak
mungkin menarik Aulia rasain selama kuliah online ini? Eh, Ada nggak? ada sih, banyak malahan. Jadi ya kan, kayak kuliah online itu sebenarnya nggak membatasi siswa untuk ngelakuin apa yang biasa mereka lakuin gitu. Kayak nggak tahu ya, mungkin yang lain entah, mungkin kami itu ada istilah cheating gitu ya kan, cheating biasa sih kayak nyontek-nyontek gitu kan. Jadi kalau Oke. nyontek itu, kalau mau ujian itu kadang kami buat room gym atau room gym gitu. Wah, oke, menarik. Jadi buat ruang Zoom sendiri untuk, oke lah, Iya, oke. untuk nyontek. Itu Oke. nggak bagus sih, jangan ditiru lah. Jangan ditiru ya, teman-teman, tapi ya ambil pelajarannya aja. Oke, nah mungkin aku ke Sondang dulu sih. Kalau Sondang sendiri apa yang kira-kira pengalaman menarik lah yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua soal kuliah online? Nah, kalau kuliah online sih pengalaman menariknya, saya mulai dulu mungkin dari yang seperti jawaban Aulia juga ya itu Oke. waktunya itu fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya pengalaman menarik nih, kadang-kadang kan sering tuh pagi-pagi wajib ke kampus tuh kan, wajib cepat biasanya kan. Tapi ini kalau misalnya kelas juga jam 8 gitu ya, nggak perlu bangun jam 6 juga gitu, jam 7.45 gitu kita bangun, ya udah biasa aja gitu. Soalnya kan online juga gitu kan. Jadi ya itu pengalamannya sih menarik juga sih gitu. Apalagi kalau misalnya ujian kadang-kadang lewat Google Form gitu kan, pilihan ganda ya sama seperti Aulia juga buat grup gitu tersendiri. Memang ini ya jangan jadi contoh. Tapi Cukup ya jadi itu rahasia umum aja. jadi rahasia umum mahasiswa gitu. Satu sisi yang saya pandang gitu waktu kuliah online ini, mahasiswa semakin kreatif gitu menemukan jalurnya sendiri. Gak tahu sih mau bilang makin kreatif. Iya, sepakat. Gitu ya. Iya, yang udah teman-teman ceritain tadi gitu kan, banyak hal-hal yang sebenarnya ya kayak tadi cheating apa gitu. Tapi aku pengen teman-teman ngasih gambaran soal kuliah online ini lebih kritis gitu. Maksudnya gimana sih kuliah online yang baik gitu? Apakah ini udah bisa jadi solusi ke depannya kita sebagai cara alternatif untuk belajar gitu? Mungkin Aulia boleh. Iya sih, peluangnya besar sih kalau kuliah online ini nanti dijadikan pembelajaran ke depannya. Karena kita pun juga bukan normal yang biasanya, kita udah new normal gitu. Jadi kalau lihat dari new normal gitu ya kan, kayak dari ruang kelas aja saya yakin sih di USU itu kurang cukup juga. Jadi kayaknya memanfaatkan kuliah daring ini untuk perkuliahan di depannya pun kayaknya masih bisa gitu. Bahkan berpeluang besar juga gitu. Iya, iya aku sepakat sih soal kuliah online ini tuh sebenarnya potensinya besar gitu, terutama soal fleksibilitas ya. Ini yang nggak bisa kita rasain kalau kita kuliah tatap muka gitu. Tapi kalau dari Sondang sendiri, gimana kalau soal pendapatnya lah soal gimana? Apakah memang pembelajaran online ini memang jadi jalur alternatif lah untuk pembelajaran ke depan? Oke, kalau misalnya menurut saya nih ya, kalau memang untuk alternatif ya ini karena ini juga kondisinya force major ya, keterpaksaan gitu ya, karena pandemi juga. Ya saya rasa udah cukup optimal sih gitu kita kuliah online ini. Walaupun bukan berarti saya berharap ini akan lanjut terus gitu. Saya juga masih berharap gitu kita kuliah luar jaringan gitu. Soalnya ya rindu juga gitu kuliah luar jaringan. Walaupun kita tengok gitu kan, kuliah online ini lebih efisien gitu, terutama di waktu dan segala macamnya gitu kan. Tapi feel dari kuliah offline itu gak dapat kita rasa gitu loh di kuliah online gitu. Iya. Kadang-kadang gitu juga sih. Biasanya nih contoh waktu kita kuliah online gitu ya siap kelas kan keluar Zoom gitu aja gitu kan. Ya kalau misalnya Nah, gitu, iya. kalau kita kuliah offline tuh kan, kita biasanya keluar kelas gitu kan. Keluar dosennya, ya kita ya bercakap-cakap aja lagi di kelas gitu, bercengkrama sama kawan gitu kan, ngebahas A sampai Z. Nah, kadang-kadang kalau misalnya belum serapan gitu kelas pagi ya serapan ke kantin gitu. Tapi kalau kuliah online ya gimana ya? Kalau keluar dosennya ya keluar semua gitu kayak satu sisi memang fleksibel waktu itu, tapi interaksi jadi minim. Iya. Interaksi pun jadi minim memang.
Ya, Iya, setuju sih. iya itu satu hal yang memang aku sepakat soal itu sih. Di samping fleksibilitasnya, ya memang kita bakal selalu terbatas soal pertemuan, soal sosial kita bakal selalu terhambat soal itu bakal selalu kena sih di situ. eh Kalau dari teman-teman nih, aku lebih ke Sondang lah mungkin soal ini karena emang udah pernah ngerasain kuliah kuliah offline gitu ya, kuliah tatap muka. Kalau kalau pendapatnya Sondang sendiri dibandingkan kuliah online, kuliah tatap muka, lebih suka mana antara kuliah online atau kuliah offline? Kalau Sondang? Kalau itu ya jelas saya lebih suka gimana ya? Saya jujur aja lebih suka kuliah offline gitu. Iya kan? Sebenarnya di ujian itu menantang kali kuliah offline gitu. Sebenarnya normal sih ya untuk kita lebih suka condong ke kuliah offline gitu. Dimana kita juga SMA ya itu kuliah tatap muka itu ya kayak kita SMA kayak kita SMP gitu. Mungkin aku Iya, iya. lebih ke apa namanya tanya Aulia lah. Kalau Aulia harus milih mau lanjut kuliah online apa kuliah tatap muka langsung? Aku kuliah tatap muka sih, karena itu Iya ya. juga pertimbangan nge-lab juga kan. Iya Soalnya ya itu menarik sih. ya intinya kan nge-lab gitu, Hmm. praktikum. Tapi kalau dari praktikum sendiri, selama kuliah online ini ada kayak kendala gitu nggak apa yang boleh di-share ke teman-teman? Ada sih banyak malahan kendala itu. Jadi kan Hmm. kayak dalam pengumpulan tugas praktikum itu kan dia modelnya siap praktikum langsung dikumpul gitu, entah malamnya, entah berapa hari gitu ya kan. Baru Hmm. selama selama praktikum itu juga ada diskusinya gitu. Nah, mungkin untuk orang-orang yang di luar daerah mungkin jadi telat gitu pada ngirim tugasnya sama diskusinya gitu. Itu Hmm. sih kalau kendalanya aku lihat dari kawan-kawanku. Soal apa ya? Soal disiplin ya, lebih ke disiplin ya. Iya, jadi agak terbatas. Bukan Hmm. karena mereka nggak disiplin gitu, tapi karena situasi yang buat mereka jadi nggak disiplin. Iya, iya, iya. Karena memang kuliah apa ya? Bukan soal kuliah, soal kita bertemu itu kayak ada intensi untuk bisa lebih apa ya? Untuk bisa berpikir lebih lebih jernih lah gitu dibandingkan kita santai di rumah mikirkan tugas itu kayak ya udah nanti aja lah gitu kan. Aku Iya. selalu kalau kuliah online ini ngerasanya bebannya itu lebih lebih berkurang gitu dibandingkan ketika kita kuliah tatap muka gitu. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, kalau kuliah online ini apa kira-kira yang teman-teman bisa kasih saran mungkin atau ngasih hal-hal yang kurang dari kuliah online dan jadi bahan pertimbangan kita untuk kedepannya lah. Dari Aulia mungkin? Kurangnya ini sih, kalau aku bilang itu kayak pengajar itu terutama dosen ya. Mereka itu kayak jadi ngambil kesempatan gitu. Kesempatan untuk, aku bilang gimana ya, tidak menjalankan kewajibannya lah gitu. Kayak ini bilang Bang Sondang tadi kayak mereka ngasih bahan doang gitu. Hmm. Aku bilang itu kurang efektif. Jadi seharusnya walaupun offline atau online, seharusnya dosen itu tetap ya berjalan kayak biasa, mereka tetap ngajar gitu. Jangan Hmm. karena daring mereka ngambil kesempatan gitu lah. Hmm. Ya, mungkin Aulia lebih ngambil perspektif soal dosen ya gitu. Iya sih aku Iya, juga betul. dosen ini ya aku bukan bukan mau menjelek-jelekan dosen, mungkin ada oknum gitu ya yang eh, iya oknum yang apa namanya memanfaatkan momentum kuliah online ini untuk ya ya mungkin dia mungkin aku berpikir positif aja lah mungkin dia gaptek mungkin atau aku nggak tahu. Tapi kalau dari Sondang sendiri gimana? Kalau dari apa namanya harusnya kuliah daring yang baik itu gimana sih gitu? Gini ya, kalau misalnya dari aku itu menurutku kalau misalnya kuliah daring yang baik itu nggak bisa mandang ke dosennya, nggak bisa mandang ke mahasiswanya gitu, karena memang sama-sama keterbatasan kan. Hmm. Tapi kalau misalnya gini, contoh seperti dosennya nggak ngasih materi gitu atau nggak ngasih apa gitu, kita karena udah masa new normal gini, semuanya itu jadi mudah gitu. Akses-akses informasi juga semakin mudah, semua ada di internet. Bahkan itu udah terjadi sebelum new normal kan. Lagian Hmm. juga selama new normal ini kita kan ada banyak itu. Misalnya contoh saya jurusan hukum, itu ada banyak itu kalau misalnya kawan-kawan ikut itu seminar-seminar tentang hukum gitu. Jadi contohnya misalnya kawan-kawan nggak ngerti nih apa yang dikasih dosen ini gitu.
Karena atau dosennya cuma ngasih materi lewat Google Classroom gitu. Ya kawan-kawan bisa ikuti tuh webinar-webinar gitu. Kadang-kadang webinar itu lebih asik gitu dibanding apa yang dikasih tahu dosen gitu. Ya itu Hmm. sih. Jadi mungkin lebih ke apa namanya Self dari self upgrading sih, self apa? upgrading gitu. Lebih Iya ke self maksudnya upgrading gitu. iya lebih ke mahasiswanya sendiri ya mau mencari alternatif gitu dari biar Iya, nggak cuma benar. sekedar kelas saja gitu ya kan? Oke. Iya, benar-benar. Hmm. Mungkin tadi udah ngebahas soal bagaimana kuliah daring yang lebih baik. Tapi kalau dari Aulia sendiri apa gitu tips dan trik lah untuk bisa bertahan mungkin di kuliah online yang kita nggak tahu sampai kapan ini. Boleh di-share? Kalau aku ini sih tipsnya. Kalau kuliah daring itu, walaupun kuliah daring itu jangan membatasi diri dengan pertemanan gitu. Karena Hmm. malahan makin kuliah daring itu makin penting gitu punya kawan. Biar gak ngerasa sendiri juga kan. Hmm. Karena asli kalau ya kayak dibilang Bang Sonan tadi itu siap ngejum itu kayak ya udah balik ke real masing-masing gitu. Jadi aku bilang teman itu perlu sih. Jadi aku mengakalinya kalau siap jum itu ya aku tetap di Zoom sama kawan-kawanku tetap ngobrol gitu. Jadi Hmm. itu sih yang biar kurangin stresnya juga. Karena daring ini memang bikin stres, bikin ngerasa sendiri juga gitu. Iya, iya. Itu jadi pembahasan menarik tuh. Tapi aku kesondang dulu deh. Gimana tips dan trik soal kuliah daring ke depannya? Tips dan trik kuliah daring ke depannya ya itu. Pertama itu banyak-banyak cari sumber informasi, banyak-banyak ikuti webinar, apalagi kalau Hmm. misalnya saya karena kan juga bidang saya tentang sosial gitu kan, ilmu sosial gitu juga. Soalnya saya Fakultas Hukum ya ikuti aja perkembangan yang masa kini. Oke. Ya tadi juga udah disinggung sama teman-teman semua soal kuliah daring ini tuh banyak ngebuat kayak udah disinggung sama Aulia tadi, kuliah online ini ngebuat kita ngerasa sendiri gitu tadi kira-kira ya. Iya. Maksud aku pengen ngulik soal itu sih. Eh, Terlebih kepada apa ya mahasiswa-mahasiswa baru nanti yang mau mau berkuliah, yang masuk langsung kuliah online nih kayak Aulia juga gitu. Untuk bisa agak ngerasa sendiri itu gimana sih? Maksudnya kita tahu memang nggak semua bisa apa namanya untuk bisa menyesuaikan diri di kuliah online ini gitu. Tapi kalau dari Aulia sendiri apa gitu? Eh, Cara menjaga diri lah untuk bisa tetap sehat di kondisi sehat secara mental ya di Iya, kondisi iya, kuliah iya. dan ini. Kalau aku emang aku akui sih, aku payah bergaul dengan orang baru, terutama offline aja udah payah, tambah lagi daring gitu ya kan. Jadi aku kayak misalnya aku di awal nih nggak bisa nih ke kawanku yang di kuliah, mungkin aku ke kawan SMA aku jadi ya balik. Jadi kan kawan SMA aku juga kuliah sama-sama ngejalani daring juga. Jadi mungkin Hmm, ke mereka dulu, abis itu kalau mereka lagi sibuk, mungkin aku balik lagi ke kawan kuliahku kalau misalnya udah deket gitu. hmm, Intinya sih cari kawan sih kalau daring ini. Harus dipaksakan berkawan lah. hmm. Iya, sama satu lagi organisasi mungkin penting juga gitu untuk bisa lebarin relasi walaupun kondisinya masih pandemi. Nah, soal soal organisasi juga nih masih ada kaitannya juga sama kuliah daring. Dari Sondang sendiri apa namanya? Selain kuliah daring, organisasi penting nggak selama online-online gini tuh? Kan kita mungkin kita udah sempat lah masuk organisasi itu udah masih masih dalam masa yang tatap muka gitu kan. Iya, Sementara iya. teman-teman kita ini udah nggak tahu apalagi soal pemerintahan mahasiswa, soal organisasi-organisasi di kampus gitu. Yang mungkin dia ngerasa semua kegiatan kampus itu ya cuman kuliah daring aja. Dia nggak tahu mungkin ada hal yang lebih besar daripada itu yang bisa ngembangin diri kawan-kawan semua gitu. Yaitu organisasi gitu. Kalau menurut Sondang gimana? Itu tadi organisasi itu penting. Kalau misalnya sama kawan-kawan yang nanti masuk, ya saya sarankan langsung cari organisasi gitu. Hmm. Karena pertama nih, itu misalnya gini kan, satu hari itu mungkin cuma 2 kali, berapa SKS mungkin satu hari itu gitu. Hmm. Ya sisa SKS itu kawan-kawan ngapain gitu? Ya bercengkrama sama kawan kelas ya kurang dapat gitu ilmu. Jadi kalau bisa sebenarnya salah satu alternatif lain selain mendapatkan ilmu dari
pengajar ya masuk organisasi lain, karena di situ juga kawan-kawan akan berinteraksi juga sama kawan-kawan yang lain gitu kan. Ya di situ juga ada sumber ilmu, kita kan bisa belajar dari mana saja dan kapan saja gitu. Iya, Aulia juga udah ngebuktiin kalau emang organisasi itu sepenting itu. Gimana Aulia? Menurut Aulia organisasi gimana? Iya sih, betul. Organisasi itu penting loh, mau daring mau enggak itu tetap penting. Apalagi kayak misalnya ini kan daring ini tadi kayak aku bilang itu bikin stres, bikin jenuh. Nah, udah jenuh sama pelajaran kayaknya karena organisasi itu yang bisa bikin aku kayak ngelupain di jurusanku gitu. Jadi aku ke organisasi nih. Baru kalau udah tenang balik lagi ke jurusanku gitu. Jadi switch. Iya. Jadi memang selain memang teman-teman harus ngejaga kesehatan mental dengan mungkin berinteraksi lebih dalam ke teman-teman satu stambu gitu. Dan satu alternatif yang lain juga kawan-kawan bisa nyari organisasi gitu. Ngelebarin relasi dengan ikuti kegiatan-kegiatan walaupun online ya, tapi itu semua sama pentingnya lah sama ketika kita bertatap muka gitu. Dan juga menjaga hubungan baik dengan dosen. itu juga hal yang penting sih. Soalnya semakin lama kita online ini semakin sedikit hubungan kita ke dosen ini kayaknya makin renggang gitu. Tapi aku harap semua makin baik, semua makin kondisi pandemi ini makin membaik, kita bisa ketemu tatap muka, kita bisa ngerasain lagi, Aulia bisa ngerasain gimana rasanya kuliah tatap muka, bisa mungkin kita semua bisa berkumpul, nggak harus podcast lagi lewat HP gini ya. Aku harap semoga semua kembali baik-baik aja lah. Terima kasih teman-teman Sondang Aulia udah nemenin aku ngobrol soal gimana rasanya kuliah daring. Ada mau disampaikan lagi nggak satu kalimat terakhir lah dari Sondang mungkin? Kalau untuk pesan gitu ya, apalagi untuk kawan-kawan ini nanti yang baru mau masuk kuliah nih, ya semangat aja gitu, menyesuaikan diri aja gitu ke kuliah daring gitu, gak usah ya, kita sama-sama berharap kuliah luar jaringan bakal cepat berlangsung gitu, tapi ya selama ini masih pandemi juga ya itu sih ya maksimalkan aja di kuliah dalam daring ini gitu kan, yaitu efektifkan lah gitu kelebihan yang dikasih kuliah daring ini ya diefektifkan gitu. Artinya walaupun kuliah daring bukan berarti teman-teman jadi menyurutkan semangat belajarnya juga ya. Maksudnya ya, nggak harus menurunkan semangat belajar. Kalau dari Aulia ada nggak pesan terakhir mungkin? Iya sih, setuju kayak Bang Sondang juga. Semangat itu yang perlu ya. Apalagi yang kayak tadi lah. Semangat itu perlu. Abis itu kayak jadi manusia yang adaptif juga. Apapun yang terjadi itu juga harus ya memang kayak gini lah kondisinya. Memang harus cepat-cepat beradaptasi juga kan. Itu sih untuk yang bakal mau kuliah daring nih. Itu sih tipsnya dari aku. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah nemenin aku ngobrol panjang. Kita udah lebih dari setengah jam juga ngobrol ini. Mungkin aku udahin sampai di sini. Kita udah ngebahas banyak soal kuliah daring. Mungkin ada teman-teman yang relate sama cerita kami. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang ngerasa ini penting untuk didengar. Silakan teman-teman share ke teman-teman ke teman kawan-kawan yang lain gitu. Mungkin dari aku itu aja. Nama aku Randa dari podcast BOPM Wacana. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye.